Entrepreneurial and Natural Research Department. Lalu selanjutnya pernah ada di posisi Advocacy Communication Social Mobilization Specialist atau ACSM. Lalu sebelumnya lagi pernah ada di Serikat Tani Indonesia. Gitu ya, teman-teman. Untuk CV telah saya bacakan. Selanjutnya mulai masuk ke pemateri pertama dan akan dibawakan oleh Mbak Firta. Mbak Firta bagaimana Mbak? Sudah siap? Sudah. Oke. Ini berarti pakai. Oh ya, oke. Iya. Oh iya, untuk teman-teman diharapkan menyampaikan pendapat, sanggahan atau masukannya bisa disimpan dulu ya. Nanti kita akan membahas di sesi diskusi setelah 2 pemaparan materi ini berlangsung. Terima kasih. Kita mulai ya Mbak Firta. Iya, terima kasih Mbak. Ya, selamat siang teman-teman semua. Salam kenal, nama saya Firta. Saya di sini pengen mencoba untuk bercerita soal gambut. Saya dari Youth Fitland. Sekarang di sini judulnya mengenal gambut supaya sayang. Jadi saya nggak tahu ya nanti sejauh mana pengetahuan teman-teman terhadap gambut itu seperti apa. Bisa jadi nggak suaranya. Ya, jadi saya pengen ngejelasin dulu soal Youth Fitland-nya dulu. Jadi Youth Fitland itu komunitas yang atau wadah bagi generasi muda untuk men-share atau memberikan atau mengkampanyekan soal isu pengelolaan gambut yang lestari. Jadi Youth Fitland ini sudah berdiri dari tahun 2018 sampai sekarang dan kita sudah melakukan beberapa kegiatan terkait dengan isu kampanye kepada generasi muda. Kegiatannya yaitu kayak kampus visit, kita udah pernah ke kampus visit ke UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, lalu Sadar di Jogja, Universitas Presiden yang di Jakarta juga. Terus habis itu ada juga setelah kampus visit dan mendatangkan narasumber, itu kita juga melakukan Emo Challenge. Jadi untuk sebagai engagement dari kampus visit itu sendiri, kita juga men-challenge teman-teman yang berpartisipasi di kampus visit itu untuk membagikan foto mereka, lalu menempelkan dengan emot-emot ekspresi mereka dan pemikiran mereka mengenai isu gambut di Indonesia. Dan ini cukup banyak sih yang repost dan upload dan nge-tag ke Instagramnya Youth Fitland. Habis itu kemudian kita juga ada games namanya Pick or Hit. Mungkin teman-teman bisa cek juga sekarang namanya Pick or Hit ini cukup menarik dan asik banget soalnya itu kayak apa namanya challenge kita dan kita disuruh sebagai dikasih kasus kebakaran lahan gambut, lalu kita di situ sebagai manggalapi, terus kita diajak untuk berexperience bagaimana caranya menyikapi kondisi dengan gambut itu. Dan itu gamesnya ada di Instagram story, di Instagram. Jadi bisa dicek sekarang. Juga ada sempat bikin webinar beberapa episode mengenai isu-isu pengelolaan lestari dan share live juga via Zoom, tapi juga sekarang masih bisa diakses via YouTube-nya Youth Fitland, bisa diakses juga. Nah, seterusnya kita juga pas hari hutan tropis, World Forest Day, itu kita juga ada bikin challenge untuk menyusun playlist di Spotify. Jadi untuk meramaikan World Forest Day itu kita juga pengen dengerin musik yang berkaitan dengan hutan atau ekosistem lingkungan hidup gitu. Nah, si World Forest ini lumayan banyak sih yang ini juga. Jadi sekarang kalau misalnya mau kalian bisa cek di Spotify-nya playlistnya di di Spotify Youth Fitland. Lanjut Mbak Adira. Mbak bisa di mute nggak? Sebentar ya Mbak, karena tadi saya bingung lagi screen sharing juga. Oh ya, oke. Oke, sebentar ya teman-teman.
Oke. Nah, jadi kita mulai dulu dengan pengenalan gambut ya. Saya coba untuk mengingat lagi masalah-masalah yang pernah ada di soal pengelolaan gambut yang salah. Ya, kemarin itu tahun 2015 dan 2019 itu tuh sempat banyak ada kabar berita soal kebakaran lahan, soal kabut asap yang efeknya banyak gitu, dampaknya banyak terhadap kerugian material kita dari pihak kita, dan kita juga dapat laporan juga dari negara tetangga bahwa mereka juga kena dampak, dan banyak laporan soal isu kesehatan juga gitu. Nah sebenarnya siapa sih yang kenapa sih bisa kayak gini? Kenapa sih kebakaran lahan di lahan gambut itu bisa se-ekstrim itu gitu? Kenapa nggak kelar-kelar gitu? Dan sebenarnya masa permasalahan kebakaran lahan itu tuh sebenarnya udah terjadi dari tahun 80-an gitu, nggak cuma 2015, nggak cuma 2019, bahkan seingat saya tahun 98, 99 itu juga terjadi deforestasi besar-besaran yang mengakibatkan kebakaran lahan juga di sana. Lanjut Mbak Dira. Ya, itu kenapa terjadi kebakaran lahan, kabut asap itu siapa sih masalahnya itu ada di mana gitu. Itu ada di gambut, dan ini contoh gambar gambut yang lanjut lagi Mbak. Lanjut lagi. Nah ini contoh lahan gambut yang kering ya teman-teman. Jadi masalahnya itu ada di gambut yang pengelolaannya itu salah gitu. Dan selanjutnya lagi kita akan lihat gimana contoh gambut yang seharusnya itu seperti apa gitu. Nah ini contoh gambar gambut yang basah. Nanti akan dijelasin lagi kenapa gambut kering dan kenapa gambut basah. Oke nggak selanjutnya? Ya kok bisa kayak gitu. Nah jadi gambut itu yang menyebabkan adanya kabut asap itu adalah kebakaran lahan gambut yang kering. Jadi sebenarnya pada dasarnya karakternya si gambut itu tuh mengandung material-material organik yang sangat tinggi, cukup tinggi. Jadi kan sebenarnya lahan gambut itu tuh tercipta dari material daun, serasa daun, kayu, segala macam itu yang tidak terdekomposisi dengan baik, sehingga waktu pas lama-lama akhirnya terbentuklah menjadi endapan gambut gitu. Selanjutnya next. Jadi karena lahan gambut ini sebenarnya idealnya punya kandungan air yang cukup tinggi, sangat tinggi malahan. Jadi lanjut lagi Mbak. Dan karena itu dia juga memiliki kadar keasaman yang sangat tinggi. Jadi ini fun fact juga, kalau misalnya teman-teman main ke lahan gambut itu kalau misalnya sempat bawa barang atau mineral yang berbentuk dari logam, dia akan cepat berkarat gitu karena dia pH-nya juga cukup rendah gitu. Dan ini kan tadi saya juga sempat bilang kan namanya material lahan gambut itu mengandung material organik yang cukup tinggi ya. Jadi waktu pas kita ngebahas soal material organik di dalam lahan gambut itu sebenarnya juga kita juga bilang bahwa kandungan karbonnya itu juga tinggi. Kenapa sih karbonnya tinggi gitu? Karbon itu seperti apa gitu? Jadi istilahnya karbon itu kan perhitungannya adalah kalau di tanah mineral itu adalah tutupan kanopi di atas tanah mineral. Nah kalau misalnya di lahan gambut hal yang sama juga, tetapi di lahan gambut kita juga perlu menghitung kandungan gambut di dalamnya, karena yang namanya lahan gambut yang masih mengandung CO2 sehingga jadi begitu sebenarnya lahan gambut itu balik dari kandungan karbon di tanah mineral. Next. Nah, karakternya yang lain itu juga cukup unik sih. Jadi karakternya gambut itu cukup susah. Jadi waktu dia lahan gambut itu kering, itu dia akan gugus. Jadi ini gambar, kalau nggak salah ini saya dapatnya dari Google ya BTW. Jadi ini tuh gambar lahan gambut
di Thailand yang mengalami degradasi. Jadi saat tanah gambut itu mengalami degradasi, jadi secara natural dan perlahan dia akan turun. Ini buktinya soil surface tahun 83 dan tahun 2005 itu batasnya kan agak beda gitu kan. Jadi ya itu bukti bahwa dia tuh turun gitu lahannya. Lalu apa namanya? Jadi kalau misalnya teman-teman pernah main ke lahan gambut, itu kalau misalnya ini sekedar tips aja ya. Jadi kalau misalnya main ke lahan gambut itu agak susah kita untuk melangkah. Kalau misalnya itu di tanah yang basah, lahan gambut yang basah, itu sebaiknya kalian harus mencari ranting-ranting pohon yang cukup kuat. Misalnya untuk cari tapakan ya sebaiknya cari yang kayak gitu, karena kalau misalnya kalian cari lahan yang kering karena nggak pengen basah, itu kemungkinan besar kalian akan lebih sering jatuh atau kejeblos gitu istilahnya, karena dia emang sangat lunak gitu. Next, Mbak. Nah, manfaatnya apa sih? Manfaat ekosistem gambut itu sendiri gitu. Nah, jadi kalau secara global dia itu lahan gambut itu penyeimbang iklim dunia. Jadi kan tadi saya sempat bilang yang namanya lahan gambut yang basah yang baik itu dia mengandung karbon yang cukup tinggi, dan karbon ini tuh juga sebenarnya memperlambat dan menghambat penipisan lapisan ozon. Jadi itu kaitannya dengan greenhouse gases ya, kalau misalnya teman-teman masih ingat belajar ekologi. Terus lanjut. Nah, dia juga supaya tawar menimpah. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh pernah baca di sosial media atau di internet itu kan pernah ada yang campaign bahwa sekarang nih kemungkinan diprediksikan bahwa stok air tawar freshwater di dunia itu akan menipis karena akan lebih banyak air lautnya gitu. Dan bahkan sekarang aja nggak cuma prediksinya aja, sekarang aja banyak negara-negara yang mereka menggunakan air laut yang harus didestilasi untuk mereka bisa manfaatkan untuk minum, mandi, apa segala macam gitu. Jadi di lahan gambut itu sendiri itu tuh kita punya banyak air tawar melimpah gitu sebenarnya. Jadi once dia basah itu adalah sebuah hal yang baik buat kita gitu. Lanjut, Mbak. Nah, ya, lahan gambut itu ekosistem gambut juga merupakan habitat bagi satwa-satwa endemik dan flora dan kerahati yang lainnya. Jadi kalau misalnya di sini fotonya itu teman-teman udah sering lihat juga ya namanya orangutan. Itu juga kebanyakan mereka memang menjelajah di lahan dataran rendah atau lowland. Lalu ada proboscis monkey, oa, terus ada enggang, merangkong, terus ada macanggahan, beruang, nepenthes. Nah, nepenthes atau kantong semar ini itu saya juga ada cerita sedikit ini sih. Jadi waktu itu saya pernah selama ini kan saya tahu namanya nepenthes atau kantong semar itu kayak tanaman monster gitu, karena dia bisa makan gitu kan, istilahnya kanibal gitu. Jadi bahkan ada film-filmnya yang anak-anak kecil mereka dimakan sama nepenthes gitu kan, gitu kan. Pada saat saya berkunjung ke lahan gambut dan ternyata banyak banget nepenthes itu tuh kayak semacam istilahnya tuh kayak kita melangkah aja langsung ketemu nepenthes kecil-kecil gitu, kayak wah itu kayak keren banget gitu. Jadi kalian harus menurut saya kalau kalian punya kesempatan kalian harus menyempatkan ke hutan lahan gambut, karena kalian bisa melihat secara langsung yang namanya kantong semar itu seperti apa. Next, Mbak. Nah, selain itu juga kita di lahan gambut itu juga sebenarnya memiliki banyak potensi untuk masyarakat sekitar ya. Khususnya di masyarakat Dayak itu masyarakat Dayak itu kan sangat terbiasa dengan kehidupan dari hutan. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman ingat itu ada waktu itu sempat ada yang ngetren hasil penelitian dari siswa SMA bahwa kayu bajaka itu bisa menyembuhkan kanker. Nah, kayu bajaka itu terletak di lahan gambut di hutan di Kalimantan, sehingga ya, dan sebenarnya kayu bajaka itu ada banyak ya, ada macam-macam ragamnya. Yang kalau yang di gambar ini sebenarnya kayu bajaka ini juga bisa sebagai sumber air kalau misalnya kita jalan-jalan ke lahan gambut gitu. Nah, yang menarik itu kayu akar air ini itu sebenarnya hampir sama kayak air kelapa. Jadi kalau misalnya kita berolahraga
Itu kan sebenarnya kalau kita haus atau lagi kelelahan itu lebih efektif kita minum air kelapa daripada minum air biasa, karena ya mereka yang punya kandungan ion yang lebih tinggi kan. Nah itu hal itu juga sama halnya dengan akar air ini gitu. Nah di situ selain itu juga ada rotan, hasil hutan kayu itu ada rotan, ada purun. Nah kalau purun itu semacam rumput-rumputan gitu yang nanti dikeringin, nanti dia juga bisa dianyam, biasanya itu dipakai untuk topi, dibuat untuk tas, dibuat untuk tikar juga. Nah kalau rotan itu juga ya seperti yang sering kita lihat ya, rotan itu bisa untuk keranjang, bisa untuk tikar juga, bisa untuk kursi, furnitur kayak gitu. Nah, fun fact juga untuk rotan itu sebenarnya sebaiknya rotan itu harus sering tuh dipangkas. Jadi kalau misalnya kita ngeliat, nanti kalau misalnya kita beli rotan kita sudah eksploitasi. Enggak teman-teman, jadi rotan itu sebenarnya sifatnya itu hampir sama kayak hama. Jadi istilahnya kayak apa ya? Jadi kalau misalnya si rotan itu akan rutin kita ambilin, kita trim gitu. Jadi kan rotan itu kan merambat ya. Jadi kalau misalnya rotan itu rajin kita ambilin, itu dia akan menyehatkan tanaman-tanaman pohon-pohon besar di sekitarnya yang jadi inangnya dia gitu. Itu menarik juga sih halnya itu. Nah terus selain itu juga di lahan gambut, ekosistem gambut itu ada macam-macam catfish, kayak tomang, tapah, dan itu kalau misalnya dibikin ikan asin itu enak banget karena biasanya kalau pas lagi musim dia emang melimpah banget sampai harga ikan tomang dan ikan tapah itu turun banget. Jadi masyarakat itu biasanya akan dimanfaatkan jadi ikan asin gitu. Dan selain itu ada jenis juga untuk bahan kosmetik. Next, manfaat HBK dan habitat spesies gambut itu juga bisa istilahnya dinilai itu kayak dikasih apresiasi gitu, carbon stock rate. Jadi saya sih nggak terlalu expert di bidang ini ya, cuma saya mencoba untuk menjelaskan secara garis besarnya aja gitu. Jadi itu kayak gini. Jadi kan tadi kan saya sempat bilang ada yang namanya perhitungan stok karbon kan, kalau di lahan gambut itu 2 kalinya lahan mineral gitu. Itu pun juga kita harus melihat jenisnya, kita juga melihat kedalaman gambutnya. Nah, dinilai itu tuh bisa dikonversikan ke berapa nilai, jadi kayak semacam konstantannya nilai dari karbon yang pada saat itu seberapa. Nah, nanti ada beberapa orang yang beberapa pihak yang akan membeli itu, dan itu kan jadi kayak semacam biaya yang didapatkan untuk dimanfaatkan untuk memelihara lahan gambut, pembasahan, rewetting atau memaintain supaya lahan gambut itu tetap terjaga gitu. Jadi ya kayak semacam jasa lingkungannya gitu. Next Mbak. Nah selain dari carbon stock, dari itu kita juga masyarakat biasanya memanfaatkannya sebagai ekowisata. Kayak tadi kan saya sempat cerita bahwa saya senang banget ketemu nekan-nekan atau Sumar kan di lahan gambut. Nah beberapa orang pun juga bisa manfaatkan sebagai wisata minat khusus, yaitu bird watching, river cruise, dan bisa orang tantrip. Jadi kan siapa sih yang nggak pengen lihat satwa yang biasanya kita lihatnya cuma di kebun binatang atau di gambar, tapi kita bisa lihat dia tuh di habitatnya sendiri gitu. Kita menarik banget gitu. Next. Nah jeleknya apa sih lahan gambut itu gitu kan? Jadi karena kan kita dari tadi melihatnya manfaatnya, bagusnya gitu, itu secara idealnya. Nah dia itu sebenarnya tidak cocok untuk monokultur. Jadi kalau misalnya tadi saya sempat memperlihatkan gambar ada gambut yang kering dan ada kanal yang lurus, itu sebenarnya dampak dari monokultur. Jadi karena sifatnya lahan gambut itu selalu senantiasa basah, tidak semua lahan cocok untuk bercocok tanam. Tidak semua lahan itu cocok untuk tanamin lahan yang senantiasa basah, sehingga harus ada yang namanya modifikasi sehingga supaya biar dia lebih bisa untuk ditanam gitu, dan itu akan mengakibatkan dampak buruk untuk ekosistem itu sendiri gitu. Nah selain itu juga dia sifatnya irreversible drying, yang sekali dia mudah terbakar dia tuh susah dipadamkan. Jadi kalau di ini tuh kayak gambut itu kayak
pendendam gitu. Jadi setiap dia udah dikeringin dia nggak mau balik lagi, enggak gitu. Jadi kayak apa namanya, dia tidak susah gitu untuk diajak temenan lagi istilahnya gitu. Jadi irreversible drying ini kan tadi saya sempat bilang bahwa kandungan daun serta daun di dalam langgam itu kan banyak, sehingga karena kandungan air itu tinggi sekali, saat dia benar-benar kering itu akan susah untuk dibasahin lagi, sehingga kalau udah kayak gitu dia akan mudah terbakar. Mudah terbakar itu susah dipadamkan. Kenapa? Karena lagi-lagi itu karena sifatnya dia banyak kandungan materi organik di dalam, sehingga, dan saya tadi juga sempat bilang yang dia ada sifat subsidence, itu kalau misalnya dia lahan gambut itu kering, dia akan gampang jeblosin orang gitu. Jadi kalau udah kering terus udah terbakar, jadi pemadam kebakaran itu tuh tidak bisa yang dia serta-merta bisa jalan dengan mudah di lahan gambut yang kering gitu. Dan misalnya itu juga api di lahan gambut itu tuh ada di dalam, jadi burning inside. Jadi kalau misalnya mau dibilang gambut itu udah pendendam juga, dia juga dia kayak kebakaran di lahan di dalam gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nyari sebagai Manggala Agni atau pemadam yang lain, itu juga susah kita mau cariin mana nih apinya yang harus dipadami, karena di dalam gitu. Dan saat once dia di dalam, kita mau nyariin pun juga susah karena kita bisa kejeblos. Dan kadang-kadang banyak juga orang yang dijeblos, ternyata yang dijeblos tuh api, jadi kakinya kayak gitu. Selanjutnya juga karena dia susah dipadamin, jadi efeknya adalah kabut asap yang sudah saya utarakan tadi beritanya tadi di depan, sehingga efek dominonya itu dampak buruk bagi kesehatan, dan itu dampak buruknya itu permanen gitu. Kayak mungkin emang gak terlihat sekarang, tapi sebenarnya itu kayak minor bisa terkumpul gitu. Kayak WHO belum menyatakan bayi yang lahir tahun 2015 itu khususnya di lahan yang terdampak kebakaran, itu perkembangan otaknya cenderung melambat. Next, Nak. Nah, kalau misalnya udah kering, terus ini itu bisa baik lagi nggak sih gitu kemungkinannya? Bisa gitu. Penambahan, jadi faktanya adalah penambahan lapisan gambut itu terjadi pada hutan primer. Ya sebenarnya terjadi pada semua hutan ya, cuma ya akan lebih baik pada hutan primer karena ya jenis vegetasinya, terus juga caranya mereka pun juga lebih aktual gitu, dan setidaknya penambahannya tuh terjadi 0,05 mm sampai 1 mm per tahun. Nah selain itu juga gambut di Indonesia yang sekarang itu tuh diperkirakan terbentuk selama 3 ribuan tahun. Jadi kalau misalnya itu sudah rusak terus kita pengen coba lagi, ya itu kita butuh ribuan tahun untuk mengembalikan itu kembali gitu. Nah, kecuali dengan jadi yang sekarang bisa dilakukan itu adalah rewetting, tanah blocking yang sering ya kalian bisa cek juga di di instansi di KLHK atau di WRG, mereka sudah melakukan banyak program untuk pemulihan lahan gambut. Next, Mbak. Jadi gimana? Udah saya belum sama lahan gambut. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman butuh informasi lebih lanjut soal lahan gambut, kalian coba cek Instagramnya Youth for Fitland ya, supaya kalian bisa dapat banyak wawasan yang lebih banyak soal lahan gambut. Terima kasih. Oke, menarik banget ya materi dari Mbak Firta ini. Makasih banyak ya Mbak sebelumnya udah memaparkan materi secara jelas. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja menuju ke materi kedua, yaitu yang akan dibawakan oleh Mas Wahyu. Ya. Terima kasih Mbak Adira, Mbak Firta. Enaknya kalau yang kedua ini kan nggak banyak menjelaskan gambut. Sebagian besar sudah dijelaskan Mbak Firta. Nah, saya ingin menjelaskan singkat saja
Sudah muncul belum ya? Presentasi screen-nya. Belum, Mas. Belum. Wait. Rational from tab. Sudah muncul? Sudah, Mas Wahyu. Begitu, karena bentuknya bukan kanal blocking justru mengalirkan, justru merusak ekosistem gambutnya. Sekilas soal gambut sudah dijelaskan Mbak Firta. Tapi ingin saya masuk ke beberapa catatan. Kalau kita bicara food estate dalam konteks proyek skala luas, ada beberapa catatan. Satu, proyek lahan gambut 1 juta hektar. Dimulai tahun 95 melalui Kepres, tahun 98 dikeluarkan Kepres lagi. Sayangnya ketidakpahaman terhadap ekologis serta kurangnya kajian sosioekonomis itu justru dampaknya terlalu mahal. Katakan saja pada tahun itu saja itu sudah menghabiskan 1,6 triliun. Yang kecil dilakukan. Nah, sayangnya lagi itu juga gunakan dana rebuisasi. Jadi alih-alih kemudian dana rebuisasinya digunakan untuk memperbaiki alam, kerusakan baru. Nanti kita bercerita kenapa itu menimbulkan kerusakan alam yang cukup signifikan. Soal gambut, saya ingin masuk pada beberapa hal yang bersinggungan dengan ekonomi politik dalam konteks food estate. Nah, ada 2 kebijakan rehabilitasi. Kepres 8099 dengan begitu ada program rehabilitasi lahan gambut. Kalau kemudian dana tadi yang dihabiskan 1, sekian triliun untuk proyeknya itu, untuk proses perbaikannya pun rehabilitasi, dia habiskan 3,9 triliun. Penggunaannya pun jadi pertanyaan. Saya akan beri catatan kenapa penggunaannya jadi catatan. BPK punya catatan atas itu. Mengakibatkan kerugian negara. Nah, sesudah PLG, dan dalam jangka cukup panjang itu, akhirnya itu berhenti pada masa Menteri Pertanian Bungaran Saragih, jika saya tidak salah. Nah, tapi tanda tanya besarnya, seringkali kita kemudian itu mengulang terus kesalahan. Saya ingin mengutip saja misalnya salah satu tajuk media nasional begitu, merancang kegagalan dalam, kami bilang merancang kegagalan. SB kemudian dikenal dan berlanjut jadi MIFI. Nah, 2 proyek ini dalam banyak sekali lahan, ujung-ujungnya lebih banyak berkonflik dengan bukan hanya karena tanahnya terambil, tapi kehidupannya juga berubah.
yang awalnya mereka sagu tersedia begitu menjadi berkurang. Saya mau kasih gambaran saya soal sagu. Ini harusnya tadi yang cerita sagu juga Kak Firta ini. Kan andai kata kita bisa ekspor sagu itu dari Papua. Padahal yang punya catatan statistik ekspor punya Kak Firta di Provinsi Riau. Nah, MIFI itu punya catatan besar karena membayangkan bahwa gambut bisa dikelola dengan skala luas. Hampir saya tidak bertemu banyak ahli pertanian yang mengatakan memungkinkan skala luas dalam bentuk monokultur, sukses di atas lahan, kemudian merusak gambutnya. Diulang lagi kemudian, cetak sawah Kementan TNI, habis ini hilang semua diskusi ini. Saya bukan apa-apa. Sawah. Ada yang tertawa itu, ya Allah Pak Dimas. Wah, dengan Menhan itu bukan hal baru. Kalau teman-teman dengar perdebatan di nasional, pusat ini awalnya menyerahkan leading sektornya untuk cetak sawah, berada di Menko Perekonomian. Ada Mentan dan lain-lain. Tiba-tiba baru bulan lalu, Juli begitu, Kementerian Pertahanan. Padahal Mentan sudah menyiapkan skenario. Ini keluar dari soal gambutnya. Saya ingin tunjukkan bagaimana struktur berebut itu sudah siapkan dengan PUPR lain-lain yang katanya akan merevitalisasi irigasinya, walaupun itu pasti akan punya catatan terhadap gambutnya akan rusak. Paksa mengalir keluar begitu. Akibatnya terjadi ribut juga. Nah, ini bukan pertama kali. 2011 pada periode awal Jokowi itu, kemudian juga ada standing antara Kementerian Pertanian dengan TNI. 2015 dengan Kastaf TNI, 2016 hingga 2017 TNI. Saya ingin tunjukkan menarik dalam konteks tata kelola governance-nya. 2015, Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman Pusat, itu sudah menyatakan potensi maladministrasi. 2018 diulang lagi. Saya masih ingat itu salah satu yang saya ingat karena soal cetak sawah ini yang pertama di masa Bungaran Saragih. Nah, Ori waktu itu yang mengingatkan namanya salah satu komisionernya Alamsyah Saragih. MOU cetak sawah pada 2018 nih, saya ingat betul pada bulan April disampaikan selewengan. Nah, BPK sudah menyampaikan dugaan yang kurang lebih sama. Akhirnya pada 2019, saya bacakan saja catatan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2-nya. Penyimpangan MOU antara Mentan dengan Kastaf TNI di 2 periode tersebut yang mengakibatkan kerugian negaranya 404,36 miliar. Dari 9 masalah internal, 6 poin begitu ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ini efisiensi dan efektivitas. Itu saya mau bilang kalau soal pangan, petani, hal yang senada sebenarnya saat Jakarta Food Security Summit 2018 JK pernah sampaikan tidak tepat MOU itu, kembalikan. Kalau bahasanya JK waktu itu, walaupun kita tidak juga mengamininya, ialah perlu pengembangan teknologi di. Kenapa kami katakan tidak tepat? Karena dalam konteks pengelolaan khususnya lahan gambut, seringkali kearifan lokal itu punya pengetahuan yang lebih baik. Contoh ini yang sering saya ulang-ulang. Jika standar tanaman yang kawasan gambut yang boleh untuk budidaya di pemerintah itu sekitar 3 meter, Dayak dan juga saya kira di banyak komunitas adat di Sumatera itu rata-rata hampir 1 meter, 2 ukurannya. Jika dia tidak jenis tanaman tertentu yang nggak lewat 1 meter begitu perakarannya, atau parang kita itu paling antara 1 sampai 1,5 meter. Jika ditancap nggak nempel tanah, artinya tanah murni dan kemungkinan gambut seluruhnya.
bukan lahan pertanian di situ. Nah, tapi kan sayangnya regulasi kita kemudian mengizinkan budidaya itu masuk pada lahan, kan gambutnya rusak, airnya dialirkan keluar. Kemudian mendefinisikannya pemerintah itu dengan pendekatan-pendekatan administratif. Kenapa saya tadi bercanda? Bagusnya Pak Dimas yang bicara. Saya ingat ini salah satu cerita. Awalnya itu KHG gitu, petanya kawasan hidrologis gambut, tiba-tiba dikeluarkan. Kalau pendekatannya administratif, maka problem pertama yang muncul ialah tidak melihat teman-teman di lingkar studi ini sebagai satu biosfer utuh lah. Potong ini berbatasan sama administrasi mana. Padahal gambut nggak bisa dipotong-potong seperti itu. Nah, saya ingin singkat saja soal gambutnya. Kali sudah Kak Firta jelaskan. Apa itu lahan gambut. Gambarannya kurang lebih ya. Kita ini antara 10.000 umurnya, 10 sampai 40.000 tahun. Tadi disampaikan itu tidak mungkin kalau sudah kering. Kalau istilahnya Kak Firta tadi, gambut ini penendam. Begitu kering ya sudah nggak mau balik. Bentuknya juga bukan satu hitungan jari. Bukan 1-2 tahun. Dalam catatan riset gambut umur di Indonesia ini antara 10 hingga 40.000 tahun. Itu kompleksitas lingkungan yang cukup besar untuk satu tempat jadi sistem gambut. Saya mau beri gambaran, kalau kurang lebih penampangnya dipotong begitu, unsur hara yang berkumpul di kawasan yang bisa menangkap air, dan itu kemudian berkembang, itu kemudian yang jadi gambut. Kalau jika itu terus menumpuk dalam waktu yang cukup panjang, jadi kubah gambut. Nah, kalau tadi diingatkan cadangan bisa menjadi cadangan air, memang gambut itu saja secara teori per kilogram beratnya gambut, dia bisa simpan air 13 kali lipat massa tubuhnya. Luasan gambut kita yang lebih dari, dalam hitungan kalkulatif saja 12. Berapa jumlah air yang disimpan? Kita belum menghitung kedalamannya. Nah, bicara fungsi tadi soal iklim sudah banyak disinggung. Juga yang disimpan karbon di gambut ialah juga karbon pasan puluhan ribu tahun. Kalau itu juga terlepas, dampak iklimnya terlalu besar. Gambaran saja. IFAD dari 2015 itu sudah punya prediksi terhadap perubahan iklim dan dampaknya pada lingkungan. Jika perubahan iklimnya, kerusakannya nggak direm saja, seperti sekarang ini, penurunan produktivitasnya bisa 21% hanya untuk produksi padi di Jawa. Dengan kasarnya antara 1,8 juta ton sampai 3,6 juta ton padi saat ini. Kalau kerusakan akibat iklimnya dibiarkan. Dari mana itu muncul? Salah satunya kebakaran hutan dan lahan. Dua juga bicara yang saya singgung tadi soal mengurangi dampak banjir. Di Kalimantan Tengah, di Mempawah Kalimantan Barat, di beberapa daerah. Jadi akhirnya kalau gambut rusak itu kita sering bilangnya begini, kalau dia kering terbakar, kalau dia cukup rusak, ada beberapa tempat seperti 3 tempat yang saya sebut itu, beberapa daerah bakaran, banjirnya permanen, berbulan-bulan, sistemnya akhirnya berubah. Nah, ya disinggung soal air, tapi saya mau kasih gambaran. Persen ya kita tertutup air, 97% itu air asin. Kita bayangkan kalau sisa 3% air tawar sisa ini dikeroyok oleh jutaan orang yang hidup di atas muka bumi ini, itu hanya 1% yang bisa kita akses mudah. Karena 2%-nya bentuknya es. Ekosistem airnya ialah gambut. Satu lagi soal perekonomian masyarakat.
masyarakat lokal. Ngomong-ngomong soal perekonomian dan perlindungan keanekaragaman hayati, saya menarik bercerita misalnya itu kayak kawasan rawannya, pasang surutnya di kawasan gambutnya, itu untuk ngambil ikannya oleh Pemdanya sempat dia buat lelang. Artinya nilai keuntungan dari wilayah tangkap ikan di kawasan gambutnya sangat tinggi. Terjadi jika rusak. Banjir sudah banyak dijelaskan tadi. Dan pencemaran, ya pelepasan tingkat keasaman air gambut keluar ke kawasan air tawar yang sebelumnya tidak terhubung dengan gambut juga punya PR soal perubahan ekosistem airnya. Apalagi. Dan seringkali menjadi bertanya-tanya, kenapa publik di global begitu atau banyak di dunia internasional ketika Indonesia, Malaysia itu terbakar dibanding beberapa kebakaran yang sama di banyak negara lain. Kebakaran yang terjadi itu punya kecenderungan karena tanahnya setengah basah setengah kering di atas gambut itu asap cukup tinggi, belum lagi dengan karbon di dalam. Kalau catatan satelit terakhir saja kabut asap kita 2019 itu sampai ke ujung Thailand. PR begitu sehingga menyebabkan kerugian yang cukup besar, bukan hanya kesehatan, bahkan pada sektor ekonomi. Pak catatan nanti teman-teman bisa lihat. Bicara kebakaran hutan dan lahan. Kalau dalam hitungan Bank Dunia kerugiannya 121 triliun, saya mau beri gambaran saja 2019 itu catatannya 5,2 miliar US dollar. Kalau kita kali dengan kurs 14.000 itu sekitar 72 triliun. Pertiganya dari kerugian 2015. Sekolah diliburkan, penerbangan lain-lain, dan yang terlebih lagi diderita masyarakat. Putusan pengadilan mengatakan negara harus bertanggung jawab kan jarang juga dipatuhi. Begitu malah kemudian tetap mengulang lagi lahan food estate. Padahal kita punya catatan sejarah banyak sekali, diserahkan pada korporasi, dibuat lahan skala luas, itu kemudian jangankan untung secara ekonomis saja justru menimbulkan kerugian, terlebih. Ini gambaran hotspot sampai 12 Desember 2019 saja. Ada 71.000 titik. Nah, ini yang menarik. Kalau kemudian memang pemerintah nggak buat apa-apa, Badan Restorasi Gambut nggak buat apa-apa. Oh iya buat. Sebenarnya untuk dilihat. Kalau berdasar peta hotspot di mana indikasi titik api dan titik panas itu terjadi, sebagian besar begitu pada HGU, hak guna usaha perkebunan, industri zaman dulu dikenalnya begitu, sekarang disebut IUPHKHT, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, kayu, hutan tanaman industri, HKHA yang zaman dulu dikenal dengan HPH. Selama pandemi apakah terjadi? Sampai Juli saja catatannya 27.000 titik panas. Kemudian pertanyaannya apa? Mungkin wilayah Indonesia luas, pemerintah nggak tahu. Data yang kami ambil itu dari sistem satelit yang juga dimiliki oleh pemerintah, baik KLHK ataupun LAPAN misalnya. Jadi kecil kemungkinan tidak tahu. Kalau kemudian sempat kementerian bilang itu kan peta indikatif satelit. Satelit yang kita gunakan itu sampai detail sekali penanganannya, sampai menyebut kalau kemudian satelit konfidensialnya di atas 80%, SOP yang dibuat LAPAN itu tindakan segera, sudah mendefinisikan itu sebagai api. Itu saja perdebatan, karena banyak ahli lain mengatakan atau tingkat kepercayaan satelitnya di atas 70% harusnya sudah bisa dihitung sebagai api. Ini dan lain sebagainya. Nah, saya mau bercerita soal konsepsi pangannya. Apakah kemudian paludikkultur dan macam-macam itu sangat mungkin dilakukan? Kemudian dilakukan dalam skala dengan melibatkan
petani sebagai produsen pangannya. Itu justru akhirnya jika itu diserahkan korporasi, akses lahannya hilang, pada satu sisi bertambah. Kalau kemudian itu dibiarkan, akan jadi PR. Nah, kalau catatan dalam pemerintah sendiri aja 110.000 hektar per tahun alih fungsi lahan pertanian produktifnya. Kalau kemudian kita lihat dari mana pangan yang non daratan itu datang, 75%-nya tangkapan nelayan. Nah, ini PR-nya. Kita overlay terakhir saja 61,46% itu daratan dikuasai korporasi. Kalau melihat data BPS misalnya, tidak mau pakai datanya Walhi, BPS menyebut rasio gini penguasaan lahannya 0,6831 atau mudahnya begitu sekitar 1% penduduk menguasai 68% lahan. Tatannya, apakah kemudian pendekatannya food security? Kalau pemerintahnya masih pendekatannya begitu, walaupun sebenarnya soal konsepsi kedaulatan pangannya sudah berulang kali disebut beberapa dokumen kebijakan kita seperti Undang-Undang Pertanian Pangan Berkelanjutan, food security itu masih bicara ketersediaan, pemanfaatan, itu lebih sering hanya dilihat dari sisi pandang konsumennya, bukan produsennya, sama soal stabilitas. Dan dengan soal food security begitu, yang kemudian ini baru di 2 tahun terakhir diadopsi oleh UN melalui pelindungan hak pekerja di pedesaan, itu menghitung pertama faktor utamanya soal subjek utamanya siapa. Subjek itu jadi penting. Di atas kertas kita punya TORA, punya PS, punya tanah objek programnya pemerintah ya, tanah objek reforma agraria, perhutanan sosial. Itu tidak betul-betul dilakukan. Pengelolaan lahan pangan harusnya ada peningkatan produksi. 2, alat produksi, penggunaan benih lokal jadi penting. Salah satu banyak kritik ahli pertanian dalam konteks pengelolaan sawah skala luas ialah banyak sekali benih yang dibawa dari lab itu langsung dibawa ke lahan gambut yang tingkat keasamannya sangat jauh berbeda. Bertemu 2 kali, satu wakil rektor 3 Politeknik Pertanian Jember misalnya, yang kebetulan waktu itu sebagai tim evaluasi DWB, tim evaluasi untuk cetak sawahnya PLG, dan menyatakan, kami ingat betul rekomendasi waktu itu menyatakan lahan gambut tidak cocok untuk model irigasi. Nah, kenapa kami bilang itu akan merusak lahan gambut? Alaminya lahan gambut itu basah. Kemudian itu dialirkan, dia akan jadi kering. Itu kenapa salah satu program restorasi gambut yang punya BRG itu buat kanal blocking. Alirannya dikembalikan. Sampai diukur. Permentan sebenarnya mengatur soal tinggi muka air tanahnya nggak boleh lewat antara 6 sampai 8. Sampai 0,8 atau 60 cm sampai 80 cm. Pembasahannya dilakukan serius. Nah, sayangnya di lapangan menjadi tidak seperti itu. Jadi agak aneh kemudian jika ada kebakaran hutan, salahkan masyarakat adat, petani begitu yang membakar, juga lebih banyak berada di lahan konsesi. Satu lagi, kalau tadi misalnya Kak Firta cerita, kan itu mulai dari tahun 80-an begitu ya, ketika deforestasi besar-besaran, atau dalam mudahnya ialah ketika kita mulai buka pasar kayu. Puncak-puncaknya HPH, itu lagi puncak-puncaknya. Bayangkan misalnya di satu tempat di Kalimantan Utara itu bekas perusahaan HTI negara tetangga itu, kayu selingnya untuk gelindingin kayu karena lebih murah ditarik dari hutan ke bawah itu. Ya, ukuran 2-3 cm, diameternya bisa hampir 10 cm. Baja. Kan sebesar apa kayu waktu itu di bawah. Nah, di situnya kebakaran terjadi. Kalau ditanya kapan masyarakat mulai membuka dengan cara purun begitu, membuka dengan api, ratusan tahun yang lalu sudah dimulai.
masyarakat Papua yang dalam catatan lahan gambutnya terbesar itu berburu juga dengan mengarahkan dengan api dan cukup terkontrol itu ratusan tahun yang lalu. Kita baru ekspor asap itu dalam catatan setidaknya ya, dalam catatan satelit dan berita yang muncul dari tahun 80-an. Pendekatan korporasi dan pembukaan monokultur skala luas harusnya cukup punya evaluasi yang cukup tinggi. Ada 10 catatan jika kita mau gunakan pendekatan pangan. Kultur sangat mungkin, iya sangat mungkin. Tapi penting juga melihat kalau masing-masing. Gambutnya Sumatera, ada karakteristik gambutnya di Kalimantan, begitu juga di Papua. Pengetahuan masyarakat itu muncul dari pengalaman yang aksi bertahun-tahun. Jadi penting kemudian kita menghormati proses yang sudah berjalan, karena jangan-jangan proses pemulihannya kita harus belajar dari situ. Kalau dalam catatan-catatan literatur begitu, ialah ketika kemudian aliran air-air gambut itu dibuka ke sungai-sungai besar, air di dalamnya dikeluarkan hanya untuk alirkan kayu. Dibanding dibawa dengan alat berat yang tidak mudah juga masuk ke kawasan gambut. Yang ketebalan di kita itu dari di bawah 1 meter sampai 60 meteran. Dalam sekali, nggak mungkin alat berat masuk. Nah, catatan-catatan itu jadi penting begitu. Bagaimana pilihan pangan masyarakat di Meranti, masyarakat di Papua, banyak teman-teman masyarakat adat. Pasti jadi penting. Itu dahulu saya terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa diskusi panjang setelah ini. Terima kasih banyak Mas Wahyu yang sudah memaparkan materi dengan sangat jelas ya. Setelah ini teman-teman kita membuka sesi diskusi. Yang sudah memiliki pertanyaan, pendapat atau sanggahan bisa di list dahulu di kolom komentar. Silakan. Kalau pakai PP 57 harusnya maksimal cuma 40 cm atau 0,4 TMAT tinggi muka air tanah. Teman bisa bertanya. Iya teman-teman. Ada Kak Ola. Siap Kak Ola, saya bagi kayaknya sudah saya kasih ke teman-teman panitia itu link browsing. Iya. Oh ya, untuk ini Mas, untuk materinya apakah bisa nanti dibagikan ke peserta? Boleh. Oke. Iya boleh. Kami gunakan. Untuk teman-teman sudah dibuka ya sesi diskusinya. Yang memiliki pendapat, pertanyaan, atau sanggahan bisa dimulai di list namanya di kolom komentar. Terima kasih. Sebelumnya untuk Mbak Firka dan Mas Wahyu kita bisa ngobrol-ngobrol sambil nunggu ini teman-teman mungkin menyusun pertanyaan dan pendapatnya ya. Ya. Kemarin saya membaca salah satu jurnal tentang lahan gambut itu sendiri dan saya baca ada kalimat untuk gambut untuk ditanam sayuran seperti selada, kucai, kangkung, bayam, cabai, tomat, dan sayuran yang sudah disebutkan karena tanaman tersebut bisa memiliki nilai ekonomi tinggi dan beradaptasi sangat baik di lahan gambut. Pengalaman Mas dan Mbak sendiri apakah benar gitu? Karena saya tadi sempat mendengar pemaparan dari Mbak dan Mas kalau lahan gambut itu sebenarnya diolah di lahan pertanian seperti itu untuk lahan pertanian. Siapa dulu? Kak Firta boleh atau saya? Terserah. Bebas aja sambil ngobrol-ngobrol menunggu teman-teman.
inilah ya. Nah, gambarannya begini. Pertama itu sangat tergantung kedalaman gambutnya. Ia mungkin jika dia bukan skala luas. Saya mau beri gambaran kedalaman gambut kita ini kan berbeda-beda. Itu kenapa kemudian dikenal ada istilah kubah gambut, kawasan yang cukup sebagai kubah yang dimana dia tumpukan zat organiknya cukup tinggi. Dan dia gambutnya masih cukup mineralnya, masih mungkin dia ditanam beberapa hari. Itu kenapa sebenarnya tanaman cocok ya melihat apa yang sudah tersedia di aslinya yang berada di kawasan itu. Karena kalau kita bawa tanaman itu dari luar, belum tentu juga dia cukup bertahan dengan keasaman. Beberapa tempat sayuran ada, cabai bisa. Dalam skala luas, dia pastikan dulu tanahnya cukup ada tanah mineralnya untuk itu tumbuh. Kalau kemudian itu hanya dalam skala luas seperti bayangannya Menko Perekonomian atau Menteri kita, diingetin Kak Ola tuh, sagu di gambut. Nah, kalau dia tanaman-tanaman asli, dia akan lebih mudah sebenarnya beradaptasi. Tapi jangan bayangkan kemudian dalam skala luas dan monokultur. Saya masih ingat perekonomian saya bilang kami akan buka 900.000 hektar itu luas sekali itu. Sudah siap 200 ribuan. Begitu kita cek yang disebut kesiapan itu bahwa secara administratif berada di atau penguasaan BUMN. Ya tidak bisa begitu. Kalau betul itu sukses harusnya PLG tidak berhenti. Di catatan penting. Beberapa jenis kopi ada yang bisa tumbuh di gambut, khususnya yang varietas Librica ataupun Tipika. Tapi tidak semua kopi juga bisa tumbuh di gambut walaupun dia mampu bertahan di dataran rendah seperti seperti Robusta begitu. Kami selalu bilang apa yang cocok buat di gambut, karakteristik di tiap wilayah pasti akan sangat. Itu paling mudah adalah dilihat dari pengalaman masyarakat yang hidup turun-temurun di gambut. Itu. Oke, baik, penjelasan dari Mas Wandi. Kira-kira Mbak Firta sudah kembali bergabung apa belum ya, Mbak? Mbak Firta. Ya, sepertinya Mbak Firta sedang ada kendala teknis juga, belum bergabung kembali bersama kita. Untuk teman-teman lainnya boleh kalau misalnya mau langsung pendapat atau pertanyaannya, kita sudah buka sesi diskusi. Untuk teman-teman yang baru join mungkin bisa langsung ya namanya di kolom komentar. Oh ya, ini ada dari Mas Adam. Tanyakan bagaimana Mas Adam, apakah sudah menjawab mungkin pertanyaannya atau perlu dibahas kembali? Mas Adam? Kita yang tanya kalau nggak ada yang tanya ini. Oke. Iya. Kita random pertanyaan gitu ya. Satu kesulitan kami begitu ya, khususnya iyalah selalu bertanya di antara teman-teman yang pernah masuk lahan gambut atau enggak, masuk kebun sawit atau di Sumatera atau Papua yang atau tidak, karena itu akan menentukan bagaimana pengetahuan mempengaruhi cara pandang kita. Kalau cara pandangnya cukup seperti pemerintah ya kan, sawit sama-sama tanaman, padi sama-sama tanaman. Tapi ketika itu dilakukan dalam skala luas ya akan punya PR. Bahkan yang seperti beberapa wilayah yang mulai
aluvial semua, kemudian punya kedalaman berbeda-beda, dan ada lereng gambutnya, diproyeksikan itu seakan-akan sebagai tanah datar semua akan jadi PR. Yang menarik sebenarnya penting kita ajak diskusi juga teman-teman yang pernah mengerjakan PLG begitu ya, bisa jadi udah cukup berumur, tapi itu akan kasih gambaran sebenarnya memperingatkan itu sudah. Buat kami sih dua catatan pentingnya, satu soal ekosistemnya, yang kedua soal tata kelolanya, baik tata kelola pemerintahan ataupun tata kelola bisnisnya. Karena berkali-kali dari zaman PLG, Mirimifri, cetak MOU sawah antara Kementan dengan TNI, itu punya catatan juga di tata kelola baik ekonomi, efektivitas efisiensinya, ataupun tata kelola di governance-nya, di government-nya. Kak Firta udah mau bicara. Selamat datang kembali Mbak Firta. Iya, maaf tadi sinyalnya. Ya, bisa diulangi nggak tadi pertanyaannya apa? Oh iya, pertanyaannya kurang lebih bisa dibaca di kolom komentar juga Mbak, terkait hal sama di copy paste dulu. Iya, soalnya kalau yang sekarang yang saya lihat cuma ulang aja sampai ke bawah. Nah, muncul Mbak, udah muncul. Nah, itu adalah pertanyaan dari Mas Adam tadi. Di diskusi dan ngobrol saya sama Mas Wahyu soal pertanian di lahan gambut. Ada kan beberapa tanaman yang memang cocok di lahan gambut, namun apakah itu untuk skala besar mampu? Apakah cuma bisa di skala kecil aja atau bagaimana? Tanggapan dari Mbak sendiri. Oke, ya, jadi mungkin sudah dijelaskan juga ya sama oleh Mas Wahyu gitu. Jadi kalau untuk pertanian jadi kan tadi saya sempat bilang bahwa ini tuh lahan gambut itu tidak cocok untuk monokultur, sehingga kalau misalnya pun dipaksakan itu investasinya juga tinggi gitu, sehingga kayak gypsum itu kan kalau saya juga pernah dengar cerita juga bahwa kapur itu bisa membasahkan tanah yang sudah asam gitu. Cuma ya tidak akan lebih optimal daripada tanam mineral gitu. Oke. Sudah terjawab ya Mas Adam ya, tadi juga sempat close kontak dengan Mas Adam kembali. Lalu ini udah ramai di kolom komentar. Kalau dari Mbak Firta sendiri, apakah sudah masuk dari pesan Abdul Basit Mukos, Mbak? Abdul Basit Mukos, apakah sudah ada di kolom komentar? Kalau belum, nanti saya upload. Udah. Oh, oke. Oke, saya bacakan dulu. Dari Abdul Basit Muklas, izin bertanya kepada para pemateri, berarti untuk Mbak Firta dan Mas Wahyu ya. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa lahan gambut sudah dikuasai hampir seluruhnya oleh suatu pihak yang nantinya akan memicu meluasnya hutan industri yang menggantikan hutan primer. Nah, apa dampaknya cukup signifikan bagi keadaan wilayah gambut? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab aja dulu ya. Ini mau Mas Wahyu dulu atau mau saya dulu nih? Gantian, Mbak. Oh iya, gantian. Itu saya berikan ke teman-teman yang ikut mantengin ini, namanya Bang Dimas, dia Direktur Eksekutif Kalimantan di PLG berada. Saya pikir bagus, cocoknya dia kita todong bicara juga. Wah, boleh. Oke, ada Mas Dimas ya, sudah bergabung ya dari tadi ya. Oh ya, Mas Dimas nanti mungkin bisa memberikan tanggapannya juga, kita ngobrol bareng aja Mas di sini. Di ilmu sama teman-teman. Mbak Firta aja dulu, saya ngikutin. Oke, terima kasih atas kesediaannya. Iya, kalau soal dampak itu sangat signifikan, cukup signifikan. Hutan industri itu yang tadi saya sempat tunjukin di foto pertama awal-awal itu kan lahan gambut yang kering, itu ada kanal. Jadi kanal yang mereka buat itu tujuannya hanya untuk membuat si lahan yang mereka lahan gambutnya itu jadi kering sehingga mereka bisa tanam lagi gitu. Kanal itu sebenarnya itu, dan di samping itu juga fungsi transportasi juga gitu. Jadi hutan tanaman industri, contoh kasusnya itu akasia, pulp and paper itu seharusnya itu mereka beberapa kondisi dan
ada regulasinya yang ini sama pemerintah, itu regulasinya mereka pada kondisi kedalaman tertentu mereka sudah harus memblok kanalnya. Jadi mereka ngeblok tuh benar-benar diblok, itu benar-benar ditutup, nggak boleh yang namanya ada spillway, itu tuh nggak boleh gitu. Karena udah terlanjur ya, jadi itu jadi susah gitu untuk basah lagi. Dampak cukup signifikan, tentu cukup signifikan karena ya seperti yang kita tahu kebakaran hutan dan lahan itu lahan atau efek dari pengeringan lahan gambut yang dilakukan secara sengaja gitu. Mungkin Mas Dimas atau Mas Wahyu. Silakan Bang Dimas, cocok bagi cerita ini. Saya nggak begitu ngikutin ya karena tadi sempat bikin kopi. Silakan saja Mas sama pertanyaan dari Mas Abdul Basit Mukafir yang sudah saya bacakan. Yang mana? Yang terkait mana nih? Yang di kolom komentar. Yang Abdul Basit Mukafir ini kah? Betul. Kita lagi membahas itu. Oke, kalau di gambut sendiri khususnya Kalteng ya, saya ngelihat dari Kalimantan Tengah, total Kalteng kan 2,7 juta hektar dan rata-rata 2,7 juta ya, dan rata-rata memang sebagian besar wilayahnya itu sudah ada izin di atasnya, dan ini yang menyebabkan tentunya memicu rusaknya. Kalau di Kalteng itu lebih banyak perkebunan kelapa sawit, Riau itu lebih banyak HTI mungkin ya. Seperti itu, dan itu merusak gambut dan menyebabkan gambut kering. Kenapa? Karena memang di perkebunan kelapa sawit itu sendiri selalu membuat kanal-kanal besar untuk mengeringkan gambut. Intinya sih sebenarnya mengeluarkan kadar asam di gambut itu sendiri. Nah, kita ketahui juga sebenarnya kan memang perkebunan kelapa sawit skala besar ini memerlukan air yang cukup besar. Hanya saja memang bukan berarti yang mengandung kadar asam yang sangat tinggi seperti yang berada di gambut, sehingga diperlukan kanal-kanal, dan ini akhirnya merusak dan menyebabkan kebakaran yang selalu terjadi. Karena kita ketahui dari kurun waktu 2005 hingga 2019 di wilayah Kalimantan ya, bukan hanya Kalimantan Tengah, di wilayah Kalimantan 50%-nya kebakaran terjadi itu di Kalimantan Tengah. Nah, dari 50% itu 7% itu di wilayah non gambut. Berarti 43%-nya itu berada di atas gambut yang sering terbakar. Kenapa? Ya karena ya gambut itu ketika sudah kering menjadi seperti bahan bakar yang sangat mudah terbakar. Pemicu sekecil apapun itu bisa menyebabkan kebakaran yang cukup meluas. Sedangkan untuk pertanian skala kecil yang dilakukan masyarakat tradisional seperti yang dijelasin Pak Wahyu tadi, bahwa mereka memiliki cara-cara tradisional dalam melihat apakah lokasi tersebut cocok untuk sektor pertanian peladangan, tapi bukan seperti sawah ya, bukan seperti sawah. Nah, dua cara yang mereka pergunakan, pertama melihat dua tanaman khas di gambut tersebut, dua jenis tanaman tersebut, dan satu lagi yang seperti diceritain Pak Wahyu, menggunakan parang yang tidak panjang. Parang berapa sih panjangnya itu? Bahkan ada yang cuma 30-40 cm aja gitu. Nah, ketika ditusukkan ke tanah dan diangkat, apabila tidak ada yang menempel, berarti lahan tersebut tidak cocok untuk lahan pertanian atau peladangan. Tapi kalau ada setelah ditusuk ke tanah terus diangkat ada yang kayak unsur yang menempel di parang tersebut, maka itu cocok untuk di lahan pertanian atau perladangan. Nah, sayangnya kan memang tidak semua wilayah yang itu bisa dipergunakan untuk lahan pertanian. Sehingga memang pertanian masyarakat tradisional itu biasanya tidak hamparan luas, mereka hamparan kecil-kecil. Jadi kalau misalnya pembangunan cetak sawah yang berada di lahan yang sangat luas, itu pasti akan mengganggu ekosistem. Karena Yassin Limpo sendiri pernah menyatakan bahwa selain merehabilitasi kanal-kanal yang sudah ada, juga membuat kanal-kanal baru untuk sebagai penunjang percetakan sawah itu sendiri. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih banyak Mas Wahyu. Maaf Mas Dimas tadi sudah ikut ngobrol bareng. Bagaimana Mas Wahyu?
Nah, ini sebagian besar teman-teman geologi ya, geografi. Saya selalu percaya teman-teman yang banyak bermain di struktur tanah itu sebenarnya orang yang percaya nggak ada yang benda mati di hidup ini. Karena saya merujuk ada beberapa pertanyaannya Adam, kemudian soal stabilisasi gambut. Apakah kemudian itu sama dengan seperti kars, kalau rusak begitu kemudian sistem hidrologinya nggak bisa kembali? Iya. Ya sepertinya sebenarnya kalau kita pernah nyelup roti tawar begitu ke air atau ke susu kemudian lupa dimakan dan dia kering kan jadi kempes begitu, mau di model gimana pun nggak balik lagi. Mirip-mirip juga dengan stalaktit, stalagmit, sistem batuan kapur begitu ya. Jika dia sudah mati, kan istilahnya stalaktit hidup atau mati. Mati ya sudah nggak bisa dipulihkan lagi. Sama dengan gambut. Dia punya fungsi serapan, dia punya ekosistem hidrologi sendiri, dan si hidup sebagai bernafas ya sama-sama menyerap dan menyerap karbon. Sama juga seperti di kars, ketika karsnya juga bisa menyerap dan mengeluarkan karbon dan juga mengeluarkan karbon serta oksigen sendiri. Nah, jadi pada prinsipnya ya memandang ekosistem itu sebagai kesatuan utuh. Apakah kemudian gimana jika dia distabilisasi dengan siapa tadi yang menyebut moderator Madira. Kalau pakai gipsum atau granit begitu, ini diskursus saja ya, atau asumsi, bukan data. Kita curiga begitu lahan-lahan gambut yang dibakar. Karena saya kira kalau teman-teman yang pertanyaannya ini pasti paham begitu, arang kayu itu bisa digunakan untuk stabilisasi tanah. Sama nih yang sama juga dengan dolomit. Kita sering bilang jangan-jangan kalau dibakar ada dua itu fungsinya, jaga stabilisasi tanahnya sama dapat dolomit murah dari arang murah dari alam. Bayangkan saja kalau lahannya 900.000 hektar atau nggak usah itulah yang katanya udah siap 225.000 hektar itu. Kasih dengan granit berapa pesawat itu. Yakin itu ada granit yang berasal hanya dari Kalimantan saja. Ke situ bentuknya gimana? Saya kasih bayangan kalau ada tanah yang dalam penjelasannya Mbak Firsa tadi diinjek aja tenggelam, bentuknya gimana yang bisa ke situ? Kali kita berdasar analisa ya susah menutup mata lahan itu terbakar begitu hanya karena faktor alam, bukan kesengajaan. Karena arang yang tertinggal fungsinya untuk kepentingan ekonomis banyak sekali. Catatan bahwa apakah kemudian ada, kalau kita dihubungkan soal penguasaan lahan dari Abdul Basit Muklas yang katanya akan berubah. Saya kira data itu bisa diakses siapapun, karena yang menarik sebenarnya BPS mengeluarkan rasio kepemilikan lahannya sudah 0,0 sekian, atau paling mudahnya kalau kita bulatkan angka itu antara perbandingannya 1% menguasai 61%. Populasi terkaya di Indonesia ini menguasai 68% penduduk. Saya agak ragu juga apakah saya, Dimas gitu, dari yang 1% ini menguasai tanah seluas itu. Problem penguasaan lahan itu sangat terkait dengan soal kesejahteraan juga. Jika kita kemudian kembali lagi-lagi nyerahkan itu lahannya dalam pengelolaan korporasi, problemnya bukan hanya problem lingkungan saya kira, tapi juga problem dalam konteks ekonomi. Soal kesejahteraan. Saya kira itu punya catatan besar lah. Dibilang mungkin lahan itu distabilisasi, kemudian keasamannya diatur dari pilihan arang, pilihan granit, pilihan dolomit begitu. Bisa secara pengetahuan, tapi kemudian apakah itu mungkin dilakukan di lapangan? Alat angkutnya apa? Barang bahan bakunya dari mana? Sama seperti kajian kita soal reklamasi, itu bukan hanya soal reklamasinya. Tempat asal pasirnya juga akan jadi PR itu.
granit berapa banyak untuk menutup lahan 225.000 hektar pada tahap pertama. Tahap maksimalnya 907 hektar. Seringkali kan pemerintah begitu atau banyak pihak melihat ya kalau pengetahuan masyarakat adat tradisional begitu atau pengetahuan tradisional dianggap tidak cukup. Kalau bahasa istilahnya saya gunakan, apa yang dilakukan masyarakat ini teknologi terapan. Kalau mau mengukur apakah itu gambut atau dalam atau enggak ya pakai parang. Kalau tidak ada tanah menempel kita bisa bilang semua zatnya sepanjang parang itu menancap. Nah itu jadi penting kenapa kemudian persoalan gambut, food estate nggak bisa hanya dilihat dalam konteks teknis, tapi juga penting untuk memahami perspektif lingkungan atau sekedar hanya pemenuhan korporasi. Jangankan tata kelola di teknis lapangannya, tata kelola di pemerintahannya aja berebut sekarang antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Kemenko Perekonomian. Itu dulu, Kak Adil. Oke, baik. Ini sudah terjawab ya oleh kedua pemateri dan tambahan dari Mas Dimas yang sudah berkenan memberikan masukannya. Ini dari Mbak Erniana Sulistiani. Izin bertanya ke Mbak Firta ya Mbak. WHO menyatakan bayi lahir di tahun 2015 terkait pemaparan materi Mbak tadi, perkembangan otaknya cenderung lambat. Itu kenapa ya Mbak? Apakah berkaitan dengan kabut asap kah? Mungkin bisa dijelaskan lagi karena saya terkendala sinyal. Terima kasih. Iya benar. Pernyataan WHO terkait dengan bayi yang lahir dengan perkembangan otak yang cenderung lambat di tahun 2015 itu memang terkait dengan kabut asap ya. Jadi yang namanya kabut asap itu asap-asap misalkan kayak kita membakar atau api unggun gitu, itu kan asapnya kan sebenarnya juga tidak baik untuk kesehatan. Selain itu juga asapnya yang dari ke lahan gambut itu juga mereka tuh mengandung partikel-partikel yang sangat kecil, mikropartikel disebutnya, itu yang biru itu awalnya nggak apa-apa gitu. Cuma kalau lama-lama ngendep di paru juga akan berdampak buruk pada kesehatan dan otak juga. Jadi kalau misalnya waktu itu kan tahun 2015 sempat ada kampanye untuk menggalang sosial untuk kabut asap, itu mereka kirim masker yang sebenarnya yang perlu diperlukan itu bukan sembarang masker medis yang sekarang malah lebih baik untuk coronavirus ya, cuma masker yang N95 yang dia lebih banyak ngeblok partikel daripada masker medis gitu. Jadi partikelnya itu tuh sangat kecil sampai dia tuh bisa masuk ke seluruh tubuh kita gitu. Itu Mbak Erniana. Oke, sudah terjawab Mbak Erni. Bagaimana untuk penjelasan dari pemateri kita? Apakah sudah terjawab atau ada sanggahan lainnya? Udah lah kayaknya Mbak Erni. Apa keluar? Sepertinya oke. Lanjut aja ya Mbak dan Mas. Untuk selanjutnya sudah ada pendapat masukannya tadi sudah dibahas. Ada tambahan lagi. Oke, Mbak Erni baru bergabung. Mbak Erni bagaimana tadi? Apakah saat penjelasan dari Mbak Firta sudah mendengar atau belum? Sinyal juga ya Mbak Firta ini, Mbak Erni. Untuk teman-teman lainnya yang baru bergabung, boleh langsung ikut berdiskusi dengan memulai di kolom komentar. Oke, ini sedang ada percakapan antara Mas Wahyu, Mas Dimas. Bola. Ya, saya diingatkan. 165.000 hektar tahap ini, tapi memang total yang akan direncanakan di Kalteng itu 900.000. Apa? Cetak sawah. Mungkin bisa diomongin ke teman-teman nih Mas, biar kita mengerti. Bagaimana nih? Lagi ngomongin apa nih Mas? Ini cetak sawah. Oh iya. Ya jadi memang di Kalteng itu kan memang terjadi simpang siur informasi ya. Di awal itu kan Pak Presiden itu melalui Menteri Perekonomian itu
kan di awal 900.000. Terus tiba-tiba turun jadi 600.000 hektar. Nah, tiba-tiba lagi turun 300.000 hektar dan sekarang mentok di 165.000 hektar. Tetapi ketika kemarin saya berdiskusi dengan tim Pokja dari untuk percepatan food estate ini, memang targetnya tetap 600 sampai 900.000 hektar. Menarik, hanya saja lokasinya tersebar saat ini. Kalau ingin mencapai 600 sampai 900.000 hektar, bukan hanya di Kabupaten Pulang Pisau maupun di Kabupaten Kapuas. Karena kan kalau tersebar itu termasuk ntar akan ada penanaman bambu, tebu dan lain sebagainya. Saya bingung bambu ini untuk di sektor pangan. Oke, makasih banyak Mas Dimas sudah meluruskan banyak pikiran teman-teman lain yang bingung ngobrolin apa tadi di kolom komentar. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Mas Adam. Kita tadi karena mungkin bingung ya. Ini Mas Adam bertanya, berarti pembukaan sawah terbaru ini di Kalteng saja ya? Bagaimana Mas Dimas atau Mas Wahyu? Bahkan Mbak Firta bisa menjawab pertanyaan dari Mas Adam. Suara kecil ya, saya baca Mas Adam, berarti bukan sawah terbaru, jadi Kalteng saja. Lihat kelakuan pemerintah sekarang sih sejujurnya kita nggak yakin apakah hanya di Kalteng saja, apakah mau dilanjutkan di Papua atau di banyak tempat lain. Nah, karena ini berangkat, bayangkan saja data awal yang dari 256 jadi 165.000 gitu. Jangankan antar kita, antar pemerintah saja berdebat soal catatan berapa itu akan dibutuhkan. Saya kira itu juga bermuara soal perebutan siapa yang jadi operatornya. Sayangnya lagi-lagi disamakan dengan mekanisme dan model itu akan punya PR di mana subjeknya itu kecil sekali kemungkinan punya keterlibatan penuh terhadap pengelolaan lahan itu. Yang lebih berbahaya adalah pengetahuan masyarakat dalam konteks perlindungan lingkungannya akan diambil. Nah, apakah kemudian punya dampak kesehatan seperti ini? Banyak sekali sebenarnya catatan. Dan terjadi itu. Nah, pembukaan sawah, ada beberapa teman baru masuk gitu. Pembukaan sawah menjadi penting diingat karena kegagalannya bukan dari bahkan diproduksikan Jokowi. Nah, bukan kami saja yang menyatakan, dia menulis dia. Mungkin Pak Wahyu, suaramu hilang. Iya, Mas. Mohon maaf, sedikit terputus-putus. Ntar lagi seling-ling Google Meet-nya hilang. Nah, tapi catatannya itu petak sawah kita itu punya PR. Kenapa kami katakan begitu? Pertama, misalnya dia menerabas banyak aturan. Justifikasi peraturannya dirubah agar cetak sawahnya bisa terlaksana. Salah satu catatan kita misalnya tiba-tiba kajian lingkungan hidup strategis itu dikenal satu term baru soal KLHS rapid. Jadi yang rapid test saja bukan corona aja sekarang, KLHS bisa dilakukan. Saya mau kasih gambaran ini, banyak tingkat provinsi ataupun kabupaten kota melakukan KLHS, kajian lingkungan hidup strategis itu ada yang sampai 1 tahun lebih belum selesai. Apa saja yang harus diambil ini? Tiba-tiba KLHS-nya bisa malam itu dokumennya ada catatan buat kita semua. Karena isinya tidak ada yang harusnya ada di kajian lingkungan hidup strategis. Pendekatan jasa ekosistem, daya dukung, daya tampung, dan lain sebagainya.
Oke, kira-kira dari Mbak Firta ada tambahan Mbak mungkin, atau cerita-cerita aja kita ngomongin soal gambut ini biar teman-teman semakin tahu bagaimana kondisi lahan gambut yang sekarang ini yang menjadi perhatian publik. Apa ya, kalau dari penjelasan dari Mas Wahyu itu udah jelas, udah cukup ya menurut saya. Mungkin kita juga perlu ngebahas juga soal apa yang bisa dilakukan ya sama kita untuk bisa menanggapi ini gitu. Jadi ya bagaimanapun yang namanya soal pangan ini tidak akan ini kalau misalnya tidak ada demand-nya, tidak ada permintaannya gitu. Jadi kalau misalnya mau di ini sebenarnya di keanekaragaman pangan itu juga perlu kita lihat juga gitu, apa namanya, jadi kalau misalnya kalau dibilang di Jepang itu mereka itu kan sangat bangga banget sama yang namanya nasi gitu kan, mereka makan nasi tiap hari pagi siang sore malam gitu, usia aja dan nasinya gitu kan, bahkan mie-nya aja terbuat dari beras gitu sebagian. Nah, mencanangkan program-program food food diversity-nya itu sehingga mereka pun juga sudah bisa mengklaim bahwa mereka sudah bisa lepas dari nasi. Yang menurut saya itu sebuah capaian yang cukup drastis karena mengingat budaya Asia itu kan budaya nasi gitu kan. Jadi saya pikir pun juga harus bisa kita mulai dari sekarang gitu, karena bahwa kita bisa makan nasi gitu. Cuma kalau misalnya semua orang makan nasi, semuanya jadi nasi, jadi ini sama beras, sama padi, sama sawah gitu. Kadang-kadang kita juga bisa makan yang lain gitu kan, kayak ubi, ketela, terus sagu gitu. Jadi ya saya pikir yang namanya diragamkan itu beda kalau misalnya kita terus-terusan makan yang hal yang sama. Mungkin ada tanggapan dari yang lainnya. Oke, terima kasih. Untuk Mas Dimas, kira-kira ada tambahan lagi nggak Mas soal cerita-cerita soal gambut dan isu-isunya ini Mas? Bagaimana Mas Dimas? Belum aku ngomongin gambut, sebenarnya periode Mentan sebelumnya ya, sebelum Yassin Limpo ini sudah ada program serasi. Program serasi itu kepanjangan dari apa nih? Saya lupa ini. Selamatkan rawa, sejahterakan petani. Gitu. Nah ini targetnya 400.000 hektar di 3 provinsi, yaitu Sumsel, Kalsel, dan Sulawesi. Cuma saya lupa Sulawesi mana. Di beberapa asosiasi pertanian selalu menyatakan program ini harus dievaluasi terlebih dahulu kan, meskipun ini tersebar bukan hanya di satu titik, tapi banyak kendala-kendala yang terjadi. Salah satunya juga pelibatan dari militer, khususnya dalam CPCL, cetak petani, cetak lahannya, gitu. Karena rata-rata program ini juga akhirnya bermain bersama tentara ya untuk pencetakan sawahnya itu sendiri. Nah, ini belum dievaluasi juga yang seluas 400.000 hektar tersebut. Dibukalah 165.000 hektar untuk di Kalimantan Tengah. Nah inilah yang menjadi catatan kita, karena sebenarnya banyak percetakan ini yang tidak dari awal hingga proses akhirnya itu tidak melibatkan setempat. Cara misalnya kita ngomong food estate di Kalteng, otomatis itu kan program bawaan. Kalau kita ngomong food estate Kalimantan Tengah, berarti kan pelibatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasinya itu melibatkan masyarakat setempat ya, khususnya masyarakat yang terdampak. Sayangnya proyek-proyek ini pun proyek untuk, ya teman-teman tahu lah, ini berbicara mafia benih, ini berbicara mafia pupuk, bahkan ini berbicara terkait broker-broker proyek, broker-broker lainnya, broker lahan tentunya yang pasti. Perhatikan juga, sedangkan untuk di gambut sendiri kan memang kami lihat
dengan luasan yang tahun 95 dahulu dibuka XPLG 1,4 juta hektar, itu pun tidak pernah ada kajian evaluasi entah yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri gitu. Wahyu tiba-tiba ada rapid KLHS yang menyatakan bahwa sudah tersedia lahan sekian-sekiannya itu, khususnya sampai 165.000 hektar dengan 86.000 hektar itu existing, 70.000 hektar itu yang akan dikembangkan kembali dengan metode kalau existing itu intensifikasi, sedangkan yang dikembangkan kembali dengan metode ekstensifikasi. Sekali lagi alasannya adalah berbicara ketahanan pangan. Tetapi pemerintah juga tidak pernah menyatakan kedaulatan pangan di mana pola tersebut benar-benar dimiliki oleh masyarakat. Ekstensifikasi ini kan sebenarnya kepanjangan dari meningkatkan produksi, ya kan, dengan memaksimalkan lahan yang sudah ada. Sedangkan ekstensifikasi itu meningkatkan hasil produksi dengan cara memperluas lahan tersebut. Gitu. Kalau saya jadi pengusaha, saya cetakan sawah skala besar atau proyek-proyek sawah skala besar, kalau saya nggak dapat lahan, karena tingkat kegagalan sangat tinggi kalau ini di wilayah gambut. Saya memerlukan lahan. Nah, ketika saya mendapatkan lahan, ketika hasil produksinya tidak sesuai dengan target, yaitu 5-7 ton per hektar, karena kan target 5-7 ton per hektar. Maka itu dengan mudah bisa saya alih fungsikan ke hasil produksi yang lebih, satunya sektor perkebunan kelapa sawit. Selain dalam peningkatan produksi ini, maka akan dicari beras-beras atau benih-benih padi hibrida yang bisa menghasilkan dalam setahun itu 2 kali panen. Tambahan adalah akan hilangnya varietas lokal. Kali ini dengan proses dari penanaman hingga itu mencapai 7-8 bulan, tahun 2 kali panen. Gitu. Varietas sisi lain varietas lokal ini kan berkaitan dengan sosial budaya masyarakat. Budaya masyarakat khususnya di daerah Kalimantan Tengah melangsungkan adat istiadatnya dengan menggunakan beras lokal, bukan beras-beras yang seperti itu. Kita bukan hanya berbicara faktor lahan, berbicara ibu ini gambut akan merusak ekosistem, tapi juga akan adat masyarakat, hilangnya adat istiadat masyarakat. Salah satunya dengan hilangnya benih-benih lokal atau varietas lokal. Dari saya, Mbak. Terima kasih banyak Mas Dimas sudah banyak berbagi bersama kami di sini. Ada satu lagi yang ingin saya bahas sebelum sesi penutupan terkait kondisi sawah di lahan gambut Papua itu bagaimana sih, Mbak Mas? Apakah ada berita yang benar-benar terbaru dan benar-benar yang belum kami tahu, yang tidak ada di media massa, mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Firta, Mas Wahyu, atau juga Mas Dimas yang mungkin tahu bagaimana sekarang perkembangan kondisi sawah di sana. Daripada bicara, sebenarnya salah satu film yang saya rekomendasikan ditonton untuk melihat kondisi di sana sehingga punya gambaran visual itu Mahuze, produksinya Watchdog. Film itu dibuat di lahan yang ditetapkan sebagai MIFI. Nah, atau Merauke Integrated Food and Energy Estate. Jadi bukan hanya pangan, tapi dalamnya akan dijadikan lahan pertanian yang untuk energi biodiesel apa macam-macam. Bisa datang dari tebu, bisa datang. Yang terjadi ialah akhirnya memang tapi kemudian jadi susah. Yang biasanya mudah mendapatkan sagu, orang jadi kesulitan sagu. Gak mau begitu ya, kalau kepangan tahun yang lalu kita disuguhi rame-rame di pasar Toko begitu.
bermanfaat untuk lahan pangannya dikit. Ketika sekarang tiba-tiba beberapa pekan terakhir Presiden mengeluarkan statement gitu, kita ini kebanyakan bandara internasional. Bandara internasionalnya mengganggu lahan-lahan produktif. Kembali itu kan juga punya PR akhirnya. Kita nggak mau juga dimulai begitu terus ke proses rehabilitasinya 100%, tapi secara kos ekonomi lebih besar. Bandingan saja apa yang saya sampaikan di presentasi saya, dan semua proses PLG yang pertama ya sampai 1,6 triliun. Lalu invest tahun 2007 begitu nyadar itu rusak, juga proses rehabilitasinya ya yang dibutuhkan 3,9 triliun. Itu kan juga yang kami lihat akhirnya seringkali pemerintahnya kemudian berusaha mencari justifikasi untuk pembenaran. Karena disampaikan di undang-undangnya harus KLHS dulu dikenalkan istilahnya KLHS. Saya percaya kalau KLHS dilakukan dengan benar, tidak mungkin itu selesai bahkan dalam hitungan minggu dan bulan. Kan saja misalnya, apa saja muatan KLHS yang harus ada, tidaknya kalau teman-teman lihat saya sedang tersebut. Satu, daya dukung daya tampung lingkungan, dan itu harus keluar peta daya dukung daya tampung lingkungan indikatifnya. Yang kedua, analisa resiko lingkungan hidupnya. Ekosistem itu ada 4 indikatornya, dari ukuran, kebiayaan sampai efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, jadi satu indikator sendiri, sampai tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Saya ingat indikator yang nomor 6 saja ada lebih dari 20 indikator yang harus muncul. Kalau kita mau lihat bagaimana peta indikatifnya muncul, kurang lebih ada 3 PLH-nya, peta daya dukung daya tampung hidupnya harus muncul. Ya, tiba-tiba KLHS-nya di atas namakan KLHS estetik, KLHS cepat, yang isinya hanya sebenarnya lebih banyak berisi justifikasi regulasi. Contoh peta daya dukung daya tampung lingkungannya, yang indikatornya banyak sekali. Ada air, ada apa macam. Itu gambaran dan gambaran. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Wahyu. Ternyata ini Mas Dimasnya sedang ada tamu, makanya out dulu. Oke, terima kasih banyak Mas Dimas. Untuk Mbak Firta bagaimana Mbak? Adakah tanggapan soal bagaimana sih sebenarnya kondisi sawah di lahan gambut yang ada di Papua itu? Saya sebenarnya nggak ngikutin secara spesifik ya, cuma yang sesuai sama kayak yang pernah dibahas sama Mas Wahyu tadi, yang soal MIPE itu yang saya tahu gitu. Jadi dampaknya dari MIPE ini tuh bahkan itu tuh pernah gara-gara program ini gitu, dan dan pergeseran budaya sosial mereka, kebiasaan masyarakat Papua jadi berubah karena program yang masuk ke Papua gitu. Sebenarnya nyambung juga soal yang tadi saya sempat bilang soal gimana partisipasi teman-teman dari menjaga gambut ya. Jadi saya tuh ini banget sama forum diskusi ini, agak cukup simpel karena ini cara dengan kita berdiskusi itu kan bisa mengangkat isu gambut, kita jadi lebih banyak tahu soal gambut, khususnya untuk teman-teman yang masih belajar ya di bangku kuliah. Dan itu juga bisa melakukan aktif diskusi gambut ini supaya info ini nanti teman-teman belajar di sini nanti juga bisa ceritakan ke teman-teman yang lainnya gitu. Jadi di sini di Riau, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua itu bisa tersampaikan di teman-teman di Jawa gitu. Apalagi teman-teman di Jawa kan mungkin cuma taunya cuma dari berita aja gitu kan. Jadi
tolong disampaikan juga gitu soal masalah-masalah ini juga gitu ke teman-teman di Jawa gitu. Juga kan ini teman-teman geografi ya, jadi kebetulan juga saya dulu masih mahasiswa geografi, dulu waktu pas saya kuliah juga saya isinya cuma main doang, nggak pernah ikut kajian-kajian kayak gini gitu. Jadi akan sangat baik kalau misalnya teman-teman bisa memaksimalkan ilmu kalian di isu ini gitu, karena kan bagaimanapun ilmu ibu buat semuanya gitu. Jadi nampaknya itu dikerjain juga sama guru geografi gitu, juga dipelajari sama geografi. Apa namanya, kalian waktu pas saya dulu kuliah juga, saya waktu dibilang sama dosen kalau ya Kapur bisa menyeimbangkan keasaman, saya cuma ngomong aja gitu, belum tahu kalau sebenarnya itu kayak cara memodifikasi gitu. Jadi kalau misalnya pada saat itu saya udah tahu, mungkin saya akan banyak tanya juga ke dosen waktu itu. Misalnya mau jadi aktivis dengan expertise gambut, itu bisa tanya juga secara lebih mendalam ke Mas Dimas atau ke Mas Wahyu. Saya pikir itu diskusi ini tuh langkah yang sangat baik ya, apalagi berbagai undangan juga dari teman-teman dari sama geografi. Terima kasih banyak Mbak Firta. sangat tersindir mungkinnya saya dan teman-teman lainnya, kita juga baru sebenarnya lingkar diskusi ini gitu. Selama pandemi, mumpung ya gratis gitulah ya. Gitu. Oke teman-teman, saya lihat juga dari kolom komentar sudah mulai sepi dan ada beberapa teman-teman yang udah mulai keluar masuk juga karena kendala sinyal, dan sudah ada tamu juga. Melihat kita sudah di pukul 3:18 dan sudah lebih dari susunan acara yang sebenarnya selesai jam 3. Oke, setelah ini saya akan memberikan sedikit kesimpulan. Untuk teman-teman mungkin bisa nanti mengoreksi saya apabila ada kesalahan saat kesimpulan yang ada. Merupakan sumber emisi gas rumah kaca terbesar dari sektor pertanian dan kehutanan karena menyimpan cadangan karbon yang sangat besar. Maka dari itu, pengelolaan lahan gambut ini harus dihindari dengan mempertahankan kelembapan gambut agar tidak mudah terbakar dan menerapkan sistem pengelolaan zero burning. Cocok dengan tanaman-tanaman endemik, namun catatan penting untuk mengikut sertakan masyarakat adat atau masyarakat sekitar yang sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih. Memandang ekosistem sebagai kesatuan utuh. Problem penguasaan lahan saat ini terkait dengan kesejahteraan, problem lingkungan, dan juga ekonomi masih menjadi PR besar. Siapapun kita perlu ikut andil untuk menggiring terus isu-isu yang ada agar lahan gambut tetap terjaga. Oke, akhir kata saya sebagai moderator dan perwakilan dari teman-teman lingkar diskusi geografi. Maaf lingkar diskusi geosfer, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak waktu dan ilmunya untuk Mbak Firta dan Mas Wahyu dan teman-teman lain yang ikut andil meramaikan diskusi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kajian akhir akan kami infokan di sosial media kami. Terima kasih. Dan Mas Wahyu.